mengingat sesumber pelatih timnas Australia terhadap timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong tak puas dengan hasil lawan Arab Saudi. Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand akan segera bergabung dengan timnas Indonesia U23. Pengganti ideal Justin Hubner di timnas Indonesia. Meskipun kalah lawan Arab Saudi, Shin Tae-yong sudah menyiapkan ramuan lawan WA. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mengingat sesumber pelatih timnas Australia terhadap timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong sebentar lagi akan menjalani laga Piala Asia U23 yang berlangsung mulai 15 April 2024. Dalam Piala Asia U23 kali ini, timnas Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Melihat susunan lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia U23, tentu ini akan menjadi jalan yang cukup terjal, namun tetap skuad Garuda memiliki peluang. Menghadapi tuan rumah Qatar, dan negara kuat seperti Australia dan Yordania merupakan tantangan tersendiri bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan sejauh mana perkembangan timnas Indonesia. Saat pengumuman hasil undian Piala Asia U23 2024 pada awal Desember 2023, pelatih Australia, Tony Vidmar sempat sesumbar soal lawan-lawan mereka yang akan dihadapi April nanti. Ia dengan yakin mengutarakan ambisi Australia pada Piala Asia U23 2024. Kami telah berbicara tentang tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup, sekarang kami tahu jalan kami untuk mencapainya, ujar Tony Vidmar. Kami tidak merahasiakan keinginan kami untuk mendapatkan kualifikasi ke Paris 2024, dan kami harus berada dalam kondisi terbaik selama persiapan dan turnamen untuk mencapainya, lanjutnya. Menurut pengakuan pelatih Australia tersebut, ia sudah mengenali karakteristik permainan masing-masing tim di grup A, termasuk timnas Indonesia. Dalam hal grup, kami akan menghadapi lawan-lawan yang sudah kami kenal, sesumber pelatih Australia soal timnas Indonesia yang akan menjadi lawannya di Piala Asia U23 2024. Kami memahami cara mereka bermain dan menantikan tantangan yang akan datang dari turnamen sepak bola itu, lanjutnya. Tentu apa yang disampaikan oleh pelatih Australia itu sudah tidak berlaku lagi alias kadaluarsa karena timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat jika dibanding Desember lalu ketika hasil undian Piala Asia U23 2024 diumumkan. Contoh sederhananya adalah kehadiran pemain-pemain naturalisasi baru yang memperkuat timnas Indonesia. Bahkan terlihat perbedaan besar dalam susunan pemain antara timnas Indonesia ketika Piala Asia 2023 dibanding saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal hanya ada jeda sekitar 2 bulan tapi timnas Indonesia sudah meningkat pesat berkat kedatangan pemain-pemain naturalisasi baru. Bukan hanya karena adanya pemain baru, tetapi juga terdapat peningkatan kemampuan para pemain timnas Indonesia. Juga ada peningkatan dari sisi strategi yang digunakan Shin Tae-yong sehingga bisa diterapkan dengan baik kepada para pemain timnas Indonesia. Oleh karena itu, gaya bermain timnas Indonesia yang dipahami oleh pelatih Australia tentu sudah berbeda dibanding yang sekarang diterapkan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tak puas dengan hasil lawan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa khawatir dengan masalah di lini belakang setelah kekalahan dari Arab Saudi U23 dalam pertandingan uji coba menjelang Piala Asia U23 2024. Meskipun timnya kalah 1-3 pada pertandingan pada Jumat, 5 April 2024, Shin Tae-yong mengakui bahwa hasilnya mengecewakan. Awalnya, Garuda Muda unggul setelah gol dari Komang Teguh pada menit ke-32, namun di babak kedua, mereka kebobolan 2 gol lagi sehingga kalah 1-3. Meskipun demikian, Shin Tae-yong menganggap bahwa secara keseluruhan, penampilan timnya tidak begitu buruk karena hampir semua pemain mendapat kesempatan bermain.
Namun, dia mengakui bahwa masalah di lini belakang masih menjadi perhatian, terutama karena beberapa pemain utama tidak dapat berpartisipasi. Alvendra Dewangga sedang menjalani operasi, Nathan Choeon tidak diizinkan klubnya, dan Justin Hubner juga belum mendapat izin dari klubnya. Dengan hanya ada 3 bek tengah yang tersedia, yakni Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho, situasinya menjadi semakin rumit. Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Ada sedikit kekhawatiran mengenai Justin Hubner ketika klubnya, Cerezo Osaka, awalnya enggan melepasnya. Namun, akhirnya, klub Jepang tersebut memberikan izin kepada Hubner untuk bergabung dengan Timnas. Hubner sebelumnya dipinjam oleh Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers, klub asal Inggris, pada awal tahun ini setelah penampilannya yang gemilang di Piala Asia 2023 Qatar. Meskipun ada ketidakpastian apakah Hubner bisa bergabung dengan Timnas untuk Piala Asia U23, dia tetap berharap bisa bermain untuk Indonesia. Keputusan Hubner untuk bergabung dengan Timnas atau tetap setia pada klubnya, Cerezo Osaka, merupakan sebuah dilema moral. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengonfirmasi bahwa Hubner dan Marcelino telah mendapatkan izin dari klub mereka untuk bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dilansir akun @gilabola_ina, Hubner akan dilepas oleh Cerezo Osaka pada 17 April 2024, sementara Marcelino akan bergabung pada 8 April 2024. Timnas Indonesia saat ini tengah melakukan pemusatan latihan di Dubai menjelang Piala Asia U23 di Qatar yang dimulai pada 15 April 2024. Turnamen ini menjadi penentu apakah kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang atau tidak, sehingga dia memanggil pemain terbaik termasuk Hubner. Pengganti ideal Justin Hubner di Timnas Indonesia. Keterlambatan Justin Hubner untuk bergabung karena tidak dilepas oleh klubnya, Cerezo Osaka yang berlaga di J1 League, mengakibatkan perubahan dalam susunan pemain belakang. Padahal, kehadiran Hubner diharapkan dapat mengisi satu posisi dalam formasi andalan 3-4-3 yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Hubner sebelumnya telah mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong saat bermain untuk Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan melawan Vietnam, Hubner menjadi bek tengah kiri, bermitra dengan Jay Itzes dan Rizky Ridho. Dengan absennya Hubner, posisi di bek tengah menjadi fokus utama. Rizky Ridho dari Persija Jakarta dipastikan akan mengisi salah satu posisi tersebut. Namun, absennya Alvendra Dewangga karena cedera mempersempit pilihan. Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Kakang Rudianto menjadi opsi alternatif. Dalam laga uji coba melawan Arab Saudi, Ferrari dan Komang Teguh yang dipilih menggantikan posisi Hubner dan Dewangga. Ketiganya tidak memiliki kekhasan sebagai bek kiri seperti Hubner atau Dewangga. Namun, dari segi kesiapan, Ferrari dan Komang Teguh lebih diunggulkan oleh Shin Tae-yong. Ferrari dan Ridho memiliki fleksibilitas untuk bermain di bek tengah kiri, sementara Komang Teguh kemungkinan besar akan mengisi posisi sentral dalam Piala Asia U23 2024 yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei mendatang. Meskipun kalah lawan Arab Saudi, Shin Tae-yong sudah menyiapkan ramuan lawan UEA. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyiapkan strategi untuk menghadapi Uni Emirat Arab dalam laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Setelah menerima kekalahan 1-3 dari Arab Saudi dalam uji coba sebelumnya, Timnas U23 Indonesia berada dalam rangkaian training camp di Dubai, Uni Emirat Arab. Pertandingan melawan UEA akan menjadi laga terakhir sebelum tim berangkat ke Qatar untuk Piala Asia U23. Shin Tae-yong berencana untuk memainkan pemain inti sejak awal sebagai simulasi untuk menghadapi Qatar di pertandingan pembuka turnamen tersebut. Untuk uji coba melawan UEA, kami akan memainkan pemain inti terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri menghadapi Qatar, ungkap Shin Tae-yong.
Pertandingan Indonesia melawan Qatar akan berlangsung pada 15 April, menandai dimulainya Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Yordania dan Australia di Grup A.